disciples, transforming lives. Saudara, kemalasan itu akan menghalangi kita mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Saudara, Tuhan gak suka orang yang malas. Jadi orang yang rajin. Orang yang rajin akan mendapatkan banyak hal yang dia inginkan. Karena tangan orang rajin itu akan menjadikan orang ini kaya, firman Tuhan katakan. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini dalam kondisi perlindungan Tuhan dan Anda ada sehat. Dimanapun Anda berada hari ini, saya melepaskan berkat Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-17 kita baca. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, perhatikan ayat ini memberikan sebuah kebenaran bahwa hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan. Saudara, percayakah bahwa hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan? Perhatikan beberapa kata yang ditulis di firman Tuhan di sini. Kuanggap baik dan tepat dikatakan. Orang makan, minum dan bersenang-senang. Jadi itu adalah sebuah hal yang baik dan gak cuma baik, itu adalah hal yang tepat. Tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Dikatakan di sini umur yang pendek gitu ya. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Tuhan, itu yang Tuhan mau kita hidupi. Sebab itulah bahagiannya, dari kata bahagia. Perhatikan juga ada kata-kata di sini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda. Tuhan itu mengkaruniai manusia. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana Allah mengaruniai kita? Ya, apakah jatuh dari langit? Ya, tiba-tiba Anda dapat uang sekarung gitu ya, jatuh dari langit. Apakah demikian cara Allah mengaruniai kita? Ketika kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama renungkan. Saudara, Tuhan katakan Tuhan mengaruniai. Tapi seringkali banyak orang itu tidak mendapatkan apa yang dikaruniakan. Padahal Tuhan mengaruniai, sama seperti orang Israel diberi tanah perjanjian. Tuhan bilang, Tuhan kasih sebuah area yang cukup besar. Tuhan katakan, aku memberikannya kepadamu. Memberikannya kepada orang Israel. Tapi bukan berarti orang Israel itu tidak berusaha. Mereka harus berperang. Mereka harus menyeberang. Mereka harus melakukan banyak hal yang adalah di sini dikatakan jerih payah. Ketika Tuhan mengaruniai kita itu tidak menghilangkan yang namanya jerih payah. Bahkan di sini dikatakan di dalam jerih payah itu ada kesenangan. Saudara, bahkan di dalam kita melakukan usaha, kita berjerih payah, Tuhan juga menyediakan kesenangan di dalam proses kita ini mendapatkan apa yang Tuhan karuniakan. Saudara, bagaimana kita ini mendapatkan apa yang Tuhan karuniakan? Tuhan mengkaruniai. Seringkali orang bilang, oh bekerja cara mendapatkannya. Saudara, kerja keras harus disertai dengan kerja cerdas, saudara. Ya, banyak orang tahu apa yang mereka inginkan, tapi tidak tahu bagaimana mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkannya, ya mereka akan menyalahkan atau salah sangka dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di kitab Yosua, satu kali Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari melewati sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka diberi tanah perjanjian itu begitu luas. Dan mereka harus mengalahkan untuk menduduki tempat-tempat yang mereka mau duduki. Nah, Yosua waktu itu sudah tua. Dan dikatakan di firman Tuhan bahwa masih banyak area yang belum diduduki. Masih banyak area yang belum direbut. Masih banyak area yang belum dimenangkan, saudara. Jadi
ada sisi kita yang harus melakukan sesuatu. Tuhan sudah memberikan. Tapi waktu itu orang Israel memilih untuk berlama-lama. Wah sudah cukuplah ya nanti ajalah gitu ya. Sehingga itu tidak mengurangi apa yang Tuhan janjikan. Tapi mengurangi apa yang mereka nikmati saudara. Nah ada beberapa hal yang kita ini juga bisa mengalami hal yang sama. Ya, menghalangi kita untuk mendapatkan secara maksimal apa yang sebenarnya Tuhan itu sudah karuniakan untuk kita. Ya, beberapa hal tersebut adalah yang pertama, Saudara bisa catat ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan kita. Kita ini kadang-kadang tidak tahu apa yang kita tidak tahu, Saudara. Nah, Anda harus tahu apa yang Anda harus tahu. Yang pertama, siapa Anda di dalam Tuhan? Saudara, kita ini adalah anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Orang-orang yang punya Allah yang memberkati dan mau menyediakan. Ya, kalau kita ini nggak tahu siapa jati diri kita akan punya sikap yang salah, kita akan punya mental yang salah gitu ya. Ada sebuah cerita antara seseorang pangeran dan pengemis. Kalau sudah saya nggak tahu itu judul filmnya apa, pangeran dan pengemis mereka bertukar tempat. Ya, yang pangeran ini bertukar tempat, yang pengemis jadi pangeran, yang pangeran jadi pengemis, saudara. Mereka secara fisik di eksternal berubah. Yang satu biasanya compang-camping, tiba-tiba memakai pakaian kebesaran, hidup melimpah, makan banyak. Yang pangeran jadi pengemis, makan apa adanya gitu ya, kekurangan. Tapi mental si pengemis ini ketika dia jadi pangeran, mentalnya tetap mental pengemis. Saudara, dia gak bisa menikmati sedemikian rupa. Dan dia gak bisa menjadi seseorang yang berubah hanya karena secara eksternal itu berubah. Ternyata ada sesuatu di dalam, sebuah mental. Saya kan juga bicara tentang mental. Saudara harus tahu siapa Anda. Kalau itunya gak berubah, jadi diri Anda tidak tahu yang sebenarnya. Anda walaupun dari seperti pengemis jadi pangeran, mentalnya akan tetap mental pengemis. Cara menjalani hidup juga sama seperti sebelumnya walaupun secara eksternal berubah. Apalagi yang kita seringkali tidak tahu yang menghambat kita. Kita tidak tahu apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, potensi. Ya kan, apa yang saudara bisa lakukan. Karunia-karunia, kemampuan-kemampuan. Nah kadang-kadang kita nggak tahu saudara selama masa pandemi ini, ya PSBB ini kan banyak orang itu di rumah saja ya kan saudara ya. Saya dengar dari kanan kiri saya sendiri juga di rumah yang tadinya nggak pernah bikin kue gitu. Oh ternyata bisa ya bikin kue ya gitu. Oh ternyata bisa ya saya ngelukis ya walaupun bukan lukisan-lukisan seniman gitu ya. Tapi saya menikmatinya, membuat sesuatu. Ternyata ada hal-hal yang ketika digali di dalam diri kita ini bisa melakukan sesuatu. Nah saudara kadang-kadang kita nggak tahu. Saudara harus tahu ketidaktahuan itu menghalangi kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Ya apalagi tidak tahu bagaimana atau prinsip di dalam bekerja. Orang tidak tahu bagaimana bekerja dengan benar, bagaimana melakukan bisnis, strategi-strategi. Ketidaktahuan itu menghalangi kita. Saudara kita perlu lepas dari beberapa hal ini. Kita harus memperlengkapi kita. Ketidaktahuan itu berarti kan lawan katanya kita itu tahu. Apa yang kita harus lakukan supaya kita itu tahu. Kita belajar saudara, belajar. Saudara datang. Pelajari, kalau saudara ada seminar, ada buku, saudara belajar. Kalau kita gak belajar, kita gak tahu. Bukan salah Tuhan, Tuhan mengaruniai, tapi kita gak mendapatkan apa yang Tuhan karuniakan. Kenapa? Karena kita gak tahu, oh ternyata kita ini bisa ya buat kue, kita bisa ya memasak, kita bisa ya bikin sesuatu gitu ya. Yang tadinya karena masa-masa pandemi ini biasanya kerjanya keluar karena mungkin di PHK mungkin nggak bisa keluar, pekerjaan jadi tambah sedikit. Orang itu akhirnya menggali dan menemukan potensi-potensi. Sesuatu yang Anda bisa lakukan kapanpun Anda mau.
gali potensi diri Anda. Karena di dalam Anda itu banyak sekali yang Tuhan itu berikan sebenarnya. Ya, yang kedua, kemalasan. Kemalasan, Amsal 10 ayat 26. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Saudara kalau baca di kitab Amsal, banyak sekali ayat-ayat tentang kemalasan gitu ya. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Saudara, kalau kita ini malas kerja apapun, orang gak akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Kita ini kayak cuka bagi gigi, sakit saudara ya. Asap bagi mata, saudara pernah matanya kena asap gak enak gitu. Gak ada orang yang suka bekerja dengan atau mempekerjakan orang yang malas, dan itu menghalangi kita. Orang yang malas itu ada 3 biasanya sifatnya, pasif, ya kan, kalau nggak disuruh nggak jalan. Ya udah nunggu gitu ya, nunggu, diem, buang-buang waktu. Apalagi kalau yang pertama pasif, yang kedua suka menunda-nunda. Nah yang tadi pasif itu kalau nggak disuruh dia nggak jalan, yang ini sudah disuruh. Tapi nanti ajalah. Akhirnya kata nanti ini membuang sesuatu yang berharga, yaitu waktu. Nanti aja gitu ya. Dan yang berikutnya suka memberi alasan. Yang tadi menunda tapi akhirnya melakukan. Yang berikutnya ini tidak melakukan, sudah disuruh. Yang pertama tadi pasif, dia nggak melakukan karena nggak disuruh. Yang kedua disuruh tapi menunda walaupun akhirnya melakukan. Yang ketiga ini disuruh tidak melakukan. Dan dia cari alasan, oh iya tadi gak bisa karena begini, begitu. Padahal ya simply gak dilakukan aja. Saudara, kemalasan itu akan menghalangi kita mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai itu dari sisi kita yang salah. Dari sisi Tuhan memberi. Tapi dari sisi kita tidak bisa mendapatkan apa yang sebenarnya sudah dikaruniakan. Saudara, Tuhan gak suka orang yang malas. Orang yang malas itu lucu ya. Firman Tuhan katakan orang malas berkata ada singa di luar. Dia gak mau keluar karena ada singa. Ya kan lucu. Gimana dia bisa tahu kalau di luar ada singa, orang dia aja gak keluar. Saudara, jangan sampai kita ini menjadi orang yang malas, suka tidur. Firman Tuhan juga katakan tidur sebentar lagi, bangun tidur lagi gitu ya. Nempel sama kasurnya. Bangun siang-siang, tidur lagi. Saudara, jangan jadi orang yang malas. Jadi orang yang rajin. Orang yang rajin akan mendapatkan banyak hal yang dia inginkan, itu akan dia dapatkan. Kenapa? Karena tangan orang rajin itu akan menjadikan orang ini kaya, firman Tuhan katakan. Yang berikutnya apa yang menghalangi kita? Ketidakjujuran, ketidaksetiaan, saudara ya. Orang yang gak jujur, gak bisa dipercaya. Amsal pasal yang ke-11. Ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kalau kita bekerja, jangan curang. Kalau kita bekerja, jangan tidak jujur. Jujur, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, apa yang kita lakukan itu merusak diri kita sendiri kalau kita ini berbuat curang. Sekarang ini orang yang jujur, orang yang setia, orang yang dapat dipercaya itu dicari orang di mana-mana, saudara. Dicari orang di mana-mana, orang yang dapat dipercaya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapat bukan cuma kepercayaan pastinya, tapi juga berkat, tapi juga uang, kekayaan, saudara. Kenapa? Karena orangnya jujur. Kalau enggak jujur, kita ini memakan buah dari apa yang kita lakukan, saudara. Jangan sampai kita ini akhirnya kehilangan atau tidak mendapatkan karena kesalahannya kita. Yang berikutnya apa? Kesombongan. Kesombongan gak mau diajar, sok tahu gitu ya. Wah pokoknya gini gitu ya, padahal orang lain sudah kasih tahu jangan. Kalau bisnis ini itu sekarang ini kondisinya seperti ini, saudara. Gak mau diajar, kemudian apa? Sombong, gak mau dari bawah. Maunya langsung yang besar, langsung yang tinggi, saudara ya. Saudara, kalau memang jalannya itu saudara harus mulai dari bawah. Kadang-kadang gak maulah apa pekerjaan kayak gitu, itu kan pekerjaan kotor, itu kan pekerjaan kasar, itu kan pekerjaan kecil. Akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu ya.
Karena apa? Karena yang di depan mata itu kecil. Malu. Nah orang seperti ini kesombongannya menghalangi dirinya sendiri untuk mendapatkan segala sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Kalau kita nggak bisa menghargai yang kecil, kita nggak akan mendapatkan yang besar. Ya, yang berikutnya apa? Ketidaktaatan. Saudara, ketidaktaatan itu juga menghalangi kita. Firman Tuhan katakan di Ulangan pasal yang ke-30, Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dulu. Perhatikan ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi berkat ini diterima karena kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan termasuk taat melakukan. Saudara, kalau kita tidak taat ya otomatis gak terjadi. Ini kan hukum sebab akibat, saudara. Makanya beberapa hal ini saudara cross check di dalam diri Anda. Ketidaktahuan apa yang selama ini menghalangi Anda? Anda dan saya ini punya banyak potensi sebenarnya yang Tuhan berikan. Kita buka lagi di Ulangan pasal yang Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah seringkali orang itu lupa dengan ayat ini. Taunya Tuhan itu memberi kekayaan seperti tadi. Tapi makanya pertanyaannya Tuhan memberinya caranya gimana? Caranya adalah Tuhan memberikan kita kekuatan dan bagian kita adalah menggunakan kekuatan itu untuk memperoleh, firman Tuhan katakan, kekayaan. Saudara, jadi kalau kita tidak menggunakan, iya bukan salah Tuhan. Kalau kita tidak menggunakannya, kita nggak akan memperoleh. Sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa aja itu kekuatan? Kekuatan itu ya potensi di dalam diri Anda dan saya. Ya, hikmat. Anda punya kesehatan untuk melakukan banyak hal. Ya, mencari pengetahuan, rajin, disiplin. Saudara, kekuatan itu kita harus gunakan karena Tuhan sudah mengaruniakan berkat yang Dia sediakan. Jangan sampai itu menghalangi kita, saudara. Jadi untuk kita bisa mendapatkan berkat Tuhan dengan maksimal, kita perlu menjadi orang yang tahu, ya, punya pengetahuan tentang siapa kita, tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang kita dapat lakukan. Kita tahu bagaimana prinsip di dalam bekerja atau berusaha atau mengerjakan bisnis. Jangan sampai kita jadi orang yang malas, tapi jadi orang yang rajin, disiplin, saudara ya. Jujur, jangan curang. Rendah hati, mau mulai dari bawah. Pelan-pelan penyertaan Tuhan akan membuat engkau besar. Dan yang terakhir adalah taat. Nah saudara, hal-hal ini kalau Anda lakukan dengan benar, saya kok percaya 100%. Gitu ya, sama seperti Tuhan sudah kasih tanah perjanjian. Asal itu kayak gini loh, perang. Orang Israel dikasih tanah perjanjian, dia memang harus perang sih sama orang-orang yang ada di sana untuk merebut tanah perjanjian. Tapi perangnya itu sudah ada janji menang gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan itu pasti jadi milik kamu, orangku sudah memberi kok. Jadi dia mau perang itu sudah, kalau orang perang kan kadang-kadang bingung ya, maksudnya bingungnya tuh menang apa kalah ya, masih 50-50. Tapi kalau Tuhan sudah memberi, kita memang harus berusaha, kita memang harus berjerih lelah, kita memang harus berperang. Tapi kita sudah tahu bahwa kita tuh pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi. Dan jangan sampai kita ini gak mau berperang, ya akhirnya sama seperti orang Israel, dia belum mendapatkan secara maksimal. Saudara, dan kadang-kadang yang menghalangi kita selain hal-hal di atas adalah mentalitas. Banyak orang punya beberapa mentalitas yang merusak. Saya tulis beberapa di sini. Yang pertama mentalitas pengembara. Ya, orang yang sukanya pindah usaha sebentar, belum apa-apa,
nggak ini ganti. Baru sebentar belum jadi ganti lagi gitu ya. Sama orang kerja di sini sebentar pindah. Sebentar belum setahun pindah lagi. Belum berapa bulan pindah lagi. Saudara harus keluar dari mentalitas pengembara. Saudara harus punya mentalitas yang bisa berkomitmen. Komitmen itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Yang kedua yang mentalitas merusak. Mentalitas konsumtif. Mentalitas yang menghabiskan apa yang kita miliki. Dapat berapa aja selalu habis. Dapat berapa aja selalu habis. Saudara perlu keluar dari mentalitas konsumtif. Yang berikutnya mentalitas korban. Mentalitas korban itu melihat diri sendiri sebagai korban dari segala hal yang kita bisa salahkan. Aku kayak gini itu karena orang tuaku dari dulu gak pernah membiayai. Aku seperti ini tuh karena bosku itu pelit. Aku seperti ini tuh karena saudara bisa sebutkanlah semua alasannya. Intinya adalah Anda korban dari situasi apapun yang Anda bisa sebutkan. Nah kita harus keluar dari mentalitas korban. Saudara bukan korban, saudara adalah orang yang bertanggung jawab untuk hidup Anda sendiri. Ya, orang lain bisa melakukan sesuatu bagi Anda, tapi respon Anda itu adalah tanggung jawab Anda. Keluar dari mentalitas korban. Apalagi mentalitas yang merusak. Mentalitas upah. Mentalitas upah ini orang-orang yang hanya bergantung dari satu sumber aja. Ya udah ya aku hidupnya kayak gini. Ya aku terima gaji, aku terima pendapatan, ya udah aku bergantung. Tapi gak ada usaha untuk mengelola, menginvestasikan sehingga dia punya pemasukan yang lebih. Misalnya dia nabung, dia taruh di sebuah di deposito gitu ya atau di bank, diinvestasikan di sesuatu, dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau orang mentalitas upah ya enggak, dia cuma apa yang dia dapat ya sudah dia makan. Dia ya udah bergantung dari satu ini, enggak mencari atau menciptakan yang lain. Saudara keluar dari mentalitas upah ini. Yang terakhir mentalitas materialisme. Yaitu orang-orang yang memperoleh kekayaan terus cari hanya untuk kesenangan pribadi. Ya berapapun jumlah yang kita terima itu tidak menentukan. Tapi apa yang kita lakukan terhadap apa yang ketika kita terima itu yang menentukan. Saudara keluar dari kelima mentalitas ini. Pengembara yang suka pindah sana pindah sini, gak pernah komitmen gitu ya. Konsumtif, selalu menghabiskan, menghambur-hamburkan, selalu kurang satu bulan demi bulan yang lain, gesek kartu kredit. Ya nggak ada yang salah dengan itu, tapi kalau itu mengambil bulan depannya lagi, jadi hari ini gesek bayarnya bulan depan. Jadi saudara kerja ya bulan depan gajian hanya untuk membayar pengeluaran bulan lalu dan itu terus saudara sampai kapan Anda mau hidup seperti itu? Saya percaya bukan itu yang Tuhan mau Anda hidupi. Ya kemudian mentalitas korban menyalahkan sana sini, mentalitas upah tidak mau hanya bergantung kepada satu sumber dan tidak mau mengelola dan menginvestasikan dan menciptakan sumber-sumber yang lain. Dan mentalitas materialisme, fokusnya hanya untuk kekayaan dan untuk diri sendiri. Saudara, bukan itu tujuan Tuhan dan Tuhan gak mau Anda punya mentalitas seperti itu. Mentalitas yang rusak ini atau mentalitas kita ini seringkali dibangun dari mana, saudara? Dari didikan dan latar belakang keluarga itu yang 80% membentuk seseorang. Makanya kalau Anda orang tua, saudara kita ini punya tanggung jawab. Anak kita itu adalah orang yang mengamati. Ya, seringkali orang itu kalau kekurangan menyalahkan, aku ini punya kutuk di dalam keluarga gitu ya, kutuk kemiskinan dan sebagainya. Saudara, kutuk itu dipatahkan semudah didoakan karena darah Yesus itu mematahkan semua kutuk. Tapi seringkali kutuk sudah dipatahkan, budaya tidak bisa dipatahkan. Budaya itu harus ditransformasi. Ya, budaya yang kita hidupi, kutuknya sudah enggak ada, tapi budayanya masih kita hidupi ya sama aja, saudara ya. Kalau kita lihat, kita dididik, kita punya latar belakang yang mengajari kita
untuk menghabiskan, untuk menghamburkan, untuk gak pernah investasi, gak pernah menabung, gak mengelola dengan baik, itu akan kita bawa. Dan kita harus tertransformasi untuk kita berubah. Mentalitas itu dibangun dari mana? Dari lingkungan. Ya, teman-teman, hubungan-hubungan kita dengan yang lain, itu akan membentuk diri kita. Ya, penting bagi saudara untuk Anda punya komunitas yang benar, orang-orang yang tepat, supaya Anda juga punya pengelolaan keuangan itu dengan baik. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Apalagi wawasan, saudara bisa belajar. Ya, mengubah sesuatu yang Anda selama ini ternyata salah. Pembaharuan budi. Dan yang pastinya yang akan bisa mengubah mentalitas seseorang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang merema yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan bisa mengubah mentalitas seseorang. Kenapa? Karena mentalitas itu seperti cara orang berjalan, jalan hidup seseorang. Cara dia meresponi, cara dia berpikir, cara dia bertindak itu mentalitas seseorang. Saudara, firman Tuhan bisa mentransformasi mentalitas Anda. Kalau ada mentalitas yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang merusak, yang menghalangi Anda dan saya, firman Tuhan bisa mengubahkan Anda. Izinkan firman Tuhan mentransformasi hidup Anda. Saudara, kembali ke ayat yang di pengkhotbah tadi. Sekali lagi, hidup yang diberkati adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengaruniai. Pertanyaannya tadi, bagaimana Tuhan mengaruniai kita? Dengan cara kita menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh apa yang Tuhan sudah karuniakan. Ya, kata yang sering diulang di sini adalah jerih payah. Ya, jerih payah. Segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah. Pasti ada keringat di dalamnya. Mungkin kita berpikir sampai gak bisa tidur, ada jerih payah yang dilakukan. Dan itu karunia itu tidak menghilangkan kata jerih payah, saudara ya. Tapi di sini juga dikatakan orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati. Saudara, bagaimana Anda bisa menikmati? Dengan cara Anda bisa mengelola dengan benar. Selain Anda juga punya kesehatan untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Anda bisa menikmati ketika Anda mengelola dengan benar. Kalau enggak, Anda enggak akan bisa menikmati. Saudara, ada 3 hal yang biasa terjadi atau dilakukan orang dengan uangnya. Yang pertama, menghambur-hamburkan. Ya, membelanjakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia miliki. Kemudian membelanjakan, ya, menghabiskan gitu ya. Dan menginvestasikan. Saudara, yang mana? Kalau kita menghamburkan, orang yang menghamburkan itu orang yang dimanipulasi oleh pikiran yang muncul dari hati yang salah. Pikiran itu memberi kita dorongan untuk memperoleh barang yang sesungguhnya tidak kita butuhkan atau tidak kita perlukan. Atau melampaui kemampuan. Ya, contoh, Anda punya penghasilan sebulan 5 juta gitu ya. Anda butuh beli handphone. Saya setuju bahwa untuk zaman now ini kan handphone adalah salah satu kebutuhan untuk kita berkomunikasi. Ya, social distancing bukan berarti emotional distancing. Connection itu tetap perlu, komunikasi itu tetap perlu. Anda perlu beli handphone baru, tapi pertanyaannya handphone apa yang Anda beli? Handphone seharga berapa yang Anda beli? Gitu ya. Penghasilan 5 juta, beli handphone harga 12 juta. Perlukah? Pertanyaannya untuk apa? Pertanyaannya tuh berlayer-layer gitu loh, saudara. Kalau kita hanya lihat dari, kebutuhan, ya memang kebutuhan. Tapi kebutuhan itu sendiri bisa dijawab dengan bermacam-macam model dan merek dan tipe dan harga, saudara. Dan itu yang akhirnya Anda harus memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya ketika Anda mengambil keputusan yang tepat di dalam Anda memakai atau menggunakan atau menikmati keuangan Anda. Ya, kalau orang membelanjakan, yang dilakukan sebagian besar orang adalah mereka menghasilkan uang dan menyalurkannya. Ya, semua kita ini kan saluran, ya kan? Tapi pertanyaannya salurannya ini kemana? Kadang-kadang orang itu terima gaji, ya, atau terima penghasilan gitu ya, salurkan ke kartu kredit, bayar gitu ya, buat bulan lalu, bayar tagihan listrik, bayar tagihan telepon, bayar makanan habis, saudara. Akhirnya cuma jadi saluran aja, tapi salurannya itu bukan saluran yang membangun sesuatu, tapi saluran yang habis untuk hal-hal yang diri sendiri dan hal-hal yang pokok. Saudara,
kita perlu merefleksi kembali bagaimana Anda dan saya mengelola keuangan. Supaya kita bisa menikmati tanpa deg-degan, saudara. Orang kalau deg-degan itu nggak bisa menikmati. Aduh gimana ya, cukup apa enggak ya, aduh gimana ya. Saudara, kalau kita mengelola dengan benar, Anda akan menikmati tanpa khawatir. Untuk bebas dari siklus ini gitu ya. Terima, habis, kerja lagi, untuk dapat lagi, terima, habis, kerja, dapat lagi. Saudara, untuk Anda keluar dari roda ini, Anda perlu menyisihkan sebagian dari keuangan Anda untuk investasi. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang tadi, di ayat yang ke-19, tidak sering ia mengingat umurnya, katanya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kesenangan hatinya itu bukan berarti dia senang-senang terus, enggak. Kesenangan hatinya itu dia mengerjakan pekerjaan yang dia sukai. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan tidak sering dia mengingat umurnya. Kenapa? Karena dia mengolah dengan benar, dia mempersiapkan masa depannya. Berapa banyak orang itu yang deg-degan, aduh aku sudah umur segini, nanti 3 tahun lagi gimana ya, 10 tahun lagi gimana ya, bagaimana hari tuaku ya. Saudara, firman Tuhan dikatakan dia tidak mengingat umurnya. Kenapa? Karena dia sudah siapkan untuk masa depannya. Dan untuk kita menyiapkan untuk masa depan kita, kita perlu siapkan dari sekarang. Lewat apa? Lewat investasi. Anda menabung, Anda menyisihkan dari apa yang Anda miliki. Ya, saudara bisa pelajari banyak prinsip keuangan. Ada banyak strategi keuangan. Ada yang 70-30 gitu ya. Tapi menurut saya prosentase itu kembali ke setiap orang. Seberapa banyak Anda mau mempersiapkan untuk diri Anda dan masa depan. Anda bisa atur kok prosentasenya. Ada orang yang 60-40, ada orang yang 50-50, ada orang yang 80-20. Anda mau mempersiapkan berapa banyak supaya Anda siap untuk masa depan Anda. Ya, kita bukanlah Tuhan, tapi Tuhan yang tahu masa depan. Tapi Tuhan itu juga memberikan kita keuangan untuk kita kelola, untuk kita mempersiapkan masa depan. Sehingga kita nggak lagi takut, waduh ya nggak ingat umurnya, aduh aku umur segini gitu ya. Nanti gimana ya, anak-anak nanti umur berapa sekolahnya gimana ya. Kalau kita ini bisa mengelola dengan benar, kita akan mempersiapkan dengan baik. Sehingga kita itu nggak selalu khawatir, saudara ya. Nah, ketika Anda mau memutuskan sesuatu di dalam pengeluaran Anda, contohnya seperti tadi, gaji 5 juta mau beli handphone harga 12 juta, coba tanyakan. Ya, sebelum Anda beli sesuatu, mungkin Anda perlu catat nih list berikut ini dan Anda tulis di handphone Anda di mana kalau mau beli sesuatu, tanya pertanyaan-pertanyaan ini. Apa saya benar-benar membutuhkannya? Beneran butuh ini? Kalau misalnya saya nggak beli, akibatnya apa ya? Ya, apakah itu antara hidup dan mati gitu ya? Atau kalau nggak beli itu kira-kira akibatnya apa? Sesuatu yang buruknya apa gitu ya, atau yang baiknya apa. Terus kemudian tanya harganya tepat nggak? Anda sudah membandingkan nggak? Ya, kemudian apakah waktunya tepat, apakah harus sekarang? Atau ini nggak urgent kok, ini masih bisa lah minggu depan gitu. Atau ini masih bisa lah tahun depan. Saudara tanyakan, apakah ada alternatif barang yang lebih baik atau lebih murah nggak dari yang ini? Atau ya memang ini yang terbaik. Anda perlu cari apakah saya sudah mempelajari barang tersebut. Ya, kira-kira barang ini tuh gimana sih? Apakah nanti nilainya akan bertambah atau menurun? Apakah membutuhkan biaya perawatan yang tinggi enggak? Bisa beli barang tapi enggak bisa bayar biaya perawatannya. Kan ya susah saudara ya. Nanti ujungnya barangnya rusak, Anda kehilangan. Lebih baik Anda pertimbangkan, pikirkan, pelajari dulu. Barang ini tuh nanti beberapa lama lagi kira-kira nilainya berapa. Kalau saya butuh yang lebih baik saya harus nambah berapa. Kira-kira untuk sekian lama Anda beli mobil misalnya, perawatannya gimana? Ada mobil tertentu yang lebih murah tapi ternyata onderdilnya mahal gitu ya dan sebagainya. Berikutnya tanyakan apakah pasangan saya setuju enggak ya kalau saya beli barang ini. Saudara perhatikan, jangan suka sembunyi-sembunyi. Segala sesuatu yang sembunyi-sembunyi, yang ada di dalam gelap, itu selalu adalah celah untuk si jahat itu bisa masuk ke dalam kehidupan seseorang. Kalau Anda memang sudah diberi uang jajan masing-masing gitu ya, suami dan istri punya uang. Saudara tahulah koridor apa yang pasangan Anda pasti setuju, pasangan Anda tidak setuju. Kalau Anda
bertanya-tanya. Kalau Anda mulai sembunyi-sembunyi, saudara harus tanyakan di dalam hati. Kenapa kok aku harus sembunyi-sembunyi? Apakah salah yang saya lakukan ini? Saudara, itu yang lebih baik Anda tanyakan dulu. Kalau Anda tahu Anda salah, ya jangan dilakukan. Apalagi tanyakan, apakah saya masih menginginkan barang ini enggak ya? Kalau aku enggak beli sekarang, kira-kira minggu depan, bulan depan, tahun depan masih kepengen enggak ya? Apakah ini hanya keinginan sesaat, impulsif karena lihat iklan misalnya? Ya, apakah pembelian barang ini sesuai dengan anggaran saya? Terjangkau enggak berdasarkan kondisi keuangan saya sekarang? Terjangkau enggak? Atau jangan-jangan aku ini maksain? Saudara, jangan memaksakan diri Anda. Jangan mengambil masa depan Anda. Apa yang investasi ajarkan adalah Anda mempersiapkan masa depan Anda. Tapi apa yang banyak orang seringkali lakukan sekarang adalah orang itu mencuri dari masa depannya sendiri. Bagaimana? Ya kayak saya tadi bilang, orang itu gesek kartu kredit sekarang, belum ada uangnya gitu ya. Dia kerja, baru dapat uangnya di masa depan gitu ya, bulan depan. Untuk dia bayar apa yang sudah lalu. Berarti kan kita ini sedang mencuri dari masa depan kita sendiri. Saudara, masa depan itu harus kita bangun, bukan kita curi. Sesuatu yang kita perlu langkah demi langkah kita siapkan. Saudara, kita perlu keluar dari jerat yang mungkin selama ini banyak orang itu tanpa sadari. Dan akhirnya ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Saudara, Tuhan itu sudah jelas kok kehendaknya. Tapi bagaimana kita itu bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, kita perlu tahu. Itulah peran firman Tuhan mengajar Anda dan saya. Ya, kemudian tanyakan lagi, apakah pembelian ini melengkapi kesaksian saya sebagai orang Kristen atau malah bikin syak ya buat orang lain. Perlu enggak sih aku sebagai orang Kristen kalau aku beli ini itu kira-kira bisa jadi berkat atau malah jadi syak? Ya, apakah pembelian barang ini atau hal ini menolong saya mencapai tujuan dan maksud Tuhan bagi hidup saya? Enggak. Apakah ada sesuatu dampak yang aku bisa berikan ketika aku tuh punya barang ini? Saudara, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda dan Anda akan heran. Kalau Anda tanyakan ini ternyata ada banyak list barangnya, akhirnya Anda coret dari list pembelian Anda. Karena kita perlu hikmat ketika kita ini mengelola dan menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menikmati dengan enak, saudara, nggak deg-degan dengan hidup ini. Kita kepikiran bagaimana nanti. Tuhan mau kita hidup bebas kekhawatiran. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengelola dengan benar, dengan cara kita berinvestasi mempersiapkan masa depan. Investasi, kata kuncinya dari investasi adalah pelajari. Ya, jangan berinvestasi hanya karena kata orang, hanya karena iming-iming, saudara ya, semua iming-iming selalu menggiurkan, tapi Anda perlu pelajari resikonya apa gitu ya. Jangan hati-hati dengan yang namanya cepat kaya, karena investasi harus Anda pelajari. Investasikan ke tempat yang Anda kuasai dan Anda siap dengan resikonya. Ya, karena setiap orang punya preference sendiri-sendiri. Apa yang untuk Anda? Prinsipnya adalah sedikit demi sedikit menjadi bukit. Prinsipnya bukan cepat jadi kaya, tapi Anda sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Buat perencanaan Anda investasi ini untuk apa? Untuk sekolah anak, untuk hari tua, atau mungkin untuk jangka pendek Anda mau liburan, Anda mau beli sesuatu, Anda mau beli rumah dan sebagainya. Saudara, saya percaya Tuhan itu rindu Anda dapat menikmati apa yang Tuhan itu sudah karuniakan sebenarnya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan Anda dan saya untuk refleksi diri kita. Apakah ada bagian kita yang harusnya kita lakukan tapi kita tidak lakukan? Apakah ada hal-hal yang sebenarnya kita ini menghalangi diri kita sendiri? Apakah kita masih punya mentalitas yang salah? Dan bagaimana cara kita ini keluar lewat dari mentalitas tersebut? Sehingga kita bisa dengan maksimal menikmati hidup yang Tuhan itu berikan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar firman Tuhan ini melengkapi, mengajarkan, memberi fondasi dan juga mengubahkan. Kalau firman Tuhan ini menempel Anda, oh iya ya, ternyata aku ini selama ini punya mentalitas pengembara. Oh iya ya, ternyata aku selama ini konsumtif. Oh iya, selama ini aku tuh kalau beli barang nggak pakai mikir.
Saudara, ini waktunya Anda dan saya berubah. Ini waktunya Anda dan saya bertobat, berbalik arah. Sehingga kehendak Tuhan bagi kehidupan kita itu terjadi. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Bawa kehidupan Anda hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tempat Anda berada. Tuhan gak menghakimi Anda. Kalau Anda hari ini merasa berdosa dengan cara Anda mengelola, bagaimana Anda melakukan ini dan itu, Anda merasa aduh selama ini salah. Saudara, Tuhan itu tidak menghakimi dan menghukum Anda. Enggak, Tuhan mau menolong Anda. Tuhan mau memberkati Anda. Tuhan mau memberikan Anda jalan keluar. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.